Halo semuanya, bagaimana kabar Anda beserta dompet Anda? Saya harap semuanya baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Yes, God Yes. Film ini rilis pada tahun 2019 kemarin di Amerika Serikat. Film ini membahas tentang masa puber seorang gadis yang menuju ke tahap pendewasaan. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, langsung saja kita simak bersama rangkuman cerita filmnya. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Ellie. Ellie merupakan seorang gadis SMA yang bersekolah di sekolah Katolik, yang dimana sekolahan ini mempunyai peraturan yang sangat ketat. Diceritakan, sesampainya di sekolah, Ellie dihadapkan dengan seorang guru yang sedang mengukur kepanjangan rok dengan menggunakan penggaris. Karena peraturan di sana mengharuskan para siswinya untuk menggunakan rok yang panjangnya 2 inci di atas lutut. Ellie pun lolos dari pemeriksaan tersebut, karena rok yang dipakai Ellie sudah memenuhi standar. Singkat cerita, Ellie pun masuk ke dalam kelas untuk belajar. Di dalam kelas, Ellie sedang ada pelajaran biologi, yang kebetulan sedang membahas tentang organ reproduksi pada manusia. Di dalam kelas, Ellie hanya bisa tersenyum saat gurunya menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk membuat anak. Singkat cerita, sekolah pun selesai dan Ellie pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ellie langsung membuka komputernya. Ternyata, di komputernya sudah ada email masuk dari orang yang tidak dikenal. Lalu, Ellie pun membuka emailnya, yang ternyata email itu berisikan foto-foto tidak senonoh, alias foto-foto telanjang. Ellie pun kaget dan langsung menutup matanya, tetapi ada perasaan penasaran pada diri Ellie. Dia pun langsung melanjutkan untuk menontonnya lagi. Orang tak dikenal itu pun terus-terusan mengirimkan foto kepada Ellie. Kali ini Ellie sudah mulai terbiasa dan melanjutkan menontonnya. Kali ini Ellie pun sudah mulai menikmatinya, dan sekarang terlihat Ellie sudah mulai bergairah. Tanpa dia sadari, tangannya sekarang sudah memegangi daerah sensitifnya. Sampai akhirnya dia terkaget mendengar teriakan dari ibunya yang mengingatkan dia untuk makan malam. Ellie pun langsung mematikan komputernya dan langsung pergi untuk makan malam bersama ibunya. Singkat cerita, Ellie sudah kembali bersekolah. Di sekolah Ellie, ada sesi pengakuan dosa para siswa-siswanya. Ellie pun mengikuti sesi pengakuan dosa tersebut. Ellie melakukan pengakuan dosa kepada seorang pendeta yang merangkap sebagai guru di sekolah tersebut. Lalu, Ellie pun meminta maaf karena sering melawan kepada kedua orang tuanya. Dan Ellie sering lupa untuk ngasih makan anjing peliharaannya. Namun, ketika Ellie mau mengakui bahwa kemarin dia memegangi daerah sensitifnya, Ellie pun tidak jadi mengakuinya. Lalu scene pun berlanjut, di mana sekolahan Ellie sedang mengadakan camping. Di tempat camping, Ellie pun bertemu dengan seniornya yang bernama Chris. Ellie pun memandangi Chris dan memperhatikan bulu-bulu pada tubuh Chris. Sepertinya Ellie mempunyai ketertarikan kepada pria berbulu. Karena saat melihat bulu Chris, Ellie pun berimajinasi. Hei berdiri bulu ropaku, merinding kulit tubuhku. Singkat cerita, para siswa di sana pun dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan seperti yang Ellie inginkan, Ellie sekelompok dengan Chris. Saat di tempat makan, Ellie pun dihampiri oleh Chris. Chris pun dengan asiknya mengajaki Ellie ngobrol. Tetapi Ellie malah tidak menyimak obrolan Chris. Dia hanya fokus melihati bulu-bulu pada tubuh Chris. Diceritakan pada malam harinya, Ellie sedang berbaring di tempat tidurnya. Ellie tiduran sambil memainkan handphonenya. Saat Ellie menyimpan handphone di daerah sensitifnya, handphone itu pun bergetar. Dan Ellie pun menikmati getaran dari handphone tersebut. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, Ellie pun kembali ke sekolah. Saat di sekolah, Ellie pun melihat ada komputer nganggur. Lalu, Ellie pun memainkannya, dan dia kembali chat dengan orang yang mengirimkannya foto-foto telanjang kemarin. Ternyata, komputer yang dipakai Ellie ini adalah komputer milik dari pendeta yang merangkap sebagai gurunya Ellie. Lalu pendeta itu pun mengetahuinya. Dia pun menanyakan kepada siswa-siswa di sana siapakah yang telah memakai komputernya. Dan tidak ada yang mengakuinya termasuk Ellie. Scene pun berlanjut ketika Ellie sedang mengepel di sekolahnya. Saat sedang asik mengepel, di jendela dia melihat seniornya sedang melakukan Melihat kejadian tersebut, Ellie bukannya melapor ke sekolah. Ellie malah memperhatikan pasangan itu sambil memainkan tongkat pelnya. Ellie memainkan tongkat pelnya sambil menjepitnya dengan kedua pahanya. Ellie pun terlihat menikmatinya, sampai-sampai setelah itu, Ellie menemui temannya untuk menceritakan kejadian itu. Tetapi, temannya menganggap Ellie sedang berbohong. Karena, orang yang diceritakan oleh Ellie ini merupakan orang baik di sekolahnya. Scene pun berlanjut saat Ellie sedang membersihkan dapur.
dan di situ tidak ada satu orang pun kecuali Ellie. Tapi ketika Ellie sedang melihat ke ruang komputer, dia melihat gurunya yang merangkap sebagai pendeta itu sedang memainkan komputer. Karena penasaran dengan apa yang dilakukan gurunya, Ellie pun mengintipnya. Ternyata, gurunya tersebut sedang membuka situs-situs yang dilarang oleh KPI. Di saat Ellie sedang mengintip gurunya tersebut, tiba-tiba gurunya itu mengeluarkan kris pusaka miliknya. Ellie pun kaget dan langsung meninggalkan tempat itu. Karena Ellie tidak percaya bahwa guru yang selama ini dia hormatin bisa melakukan hal tersebut. Saat Ellie meninggalkan tempat itu, Ellie pun bertemu dengan Chris. Melihat ada sesuatu yang aneh pada Ellie, Chris pun bertanya kepada Ellie. Sambil duduk di tepi danau, Chris pun bertanya, "Ada masalah denganmu? Adakah yang bisa saya bantu?" Tetapi Ellie yang sudah lama mengagumi Chris tidak menjawab pertanyaan dari Chris. Dia malah langsung mencium Chris dengan sangat bernafsu. Pada awalnya, Chris pun menikmatinya. Lalu, dia pun melepaskan Ellie karena Chris takut bisa terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Singkat cerita, pada malam harinya ketika semua teman-temannya sedang berkumpul di depan api unggun, Ellie malah pergi sendiri menuju bar. Lalu, Ellie memesan minuman kepada pelayan di bar tersebut. Tanpa basa-basi, Ellie pun langsung meneguk habis minuman tersebut. Lalu, dia pun bertemu dengan seseorang di bar tersebut. Lalu dia menceritakan semua yang dialaminya, seperti dia melihat seniornya yang sedang bermesraan, atau dia melihat gurunya yang senang menonton begituan. Lalu, orang itu menasihati Ellie. Dia menjelaskan bahwa semua yang dilihat Ellie itu merupakan hal yang wajar. Singkat cerita, Ellie pun diantar pulang oleh orang tersebut. Ellie pun sudah kembali ke rumahnya. Sekarang Ellie terlihat lebih bijak. Sekarang dia memakai komputernya tidak lagi untuk hal-hal yang negatif. Sekarang, dia menggunakan komputer untuk mencari tahu hal-hal tentang kampus yang sangat diimpikannya. Saat sesi pengakuan dosa di sekolah pun, dia mengakui semua dosa-dosanya, termasuk saat dia melihat seniornya sedang begituan di semak-semak. Bahkan dia mengakui bahwa dia telah melihat orang sedang menonton begituan. Ellie tidak menyebutkan siapa orangnya. Ellie hanya menyebutkan film-film yang ditonton oleh orang tersebut. Mendengar hal itu, muka gurunya langsung berubah, karena dia menyadari bahwa Ellie sedang menceritakan tentang dirinya. Lalu, scene pun berpindah ketika Ellie sedang di rumahnya sendiri. Pada awalnya, kita yang sudah beranggapan bahwa Ellie telah berubah menjadi lebih baik, ternyata salah. Di rumahnya, Ellie malah menonton film begituan. Bahkan kali ini dia menonton sambil memainkan vibrator. Dan film pun selesai. Jadi sebenarnya Ellie ini belum bertobat guys. Malahan si Ellie ini makin menjadi. Tapi untuk orang yang berusia seumuran Ellie masih bisa dianggap wajar ya guys. Karena di usia segitu lagi memasuki masa puber. Dan hormonnya pun lagi tinggi-tingginya. Ya asalkan masih dalam batas kewajaran. Masih oke lah ya. Oke, sekian dulu ringkasan film dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Dan akhir kata saya mengucapkan wassalam.